Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 28 sudah join. Baik, kalau begitu semoga semua sehat-sehat ya hari ini yang sedang menjalani ibadah puasa. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga lancar semuanya. Baik, saya akan share ya materi ya. Ini saya akan off cam dulu karena mengurangi beban. Oke. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, dokter. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya dulu apakah ada pertanyaan untuk materi kita minggu yang lalu.
Gimana? Apakah ada pertanyaan untuk minggu yang lalu? Tidak ada. Dari saya belum ada, Dok. Belum ada. Nyari-nyari ini ancet itu di mana? Siapa tahu kalian ada yang ngechat. Baik. Baik, kalau sudah jelas ya untuk minggu lalu, kita akan lanjutkan kuliahnya. Kita akan lanjut ke hormon ya. Oke, ini tadi saya cek. Baik, untuk hormon reproduksi ya, karena nanti saya akan jelaskan mengenai hormon reproduksi baik pada hewan betina maupun juga pada hewan jantan ya. Kalian masih ingat untuk suara saya apakah cukup jelas? Ini tadi saya lagi nyari-nyari untuk Jelas, Dokter. jelas ya. Soalnya suara kalian yang nggak jelas nih, sebentar keraskan dulu nih kalau saya nih. Mau nyari tombol untuk volume, malah lupa apa yang mau dilakukan. Baik, untuk hormon reproduksi ya, kalian masih ingat tentang apa itu hormon ya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Definisi hormon itu apa? Karena ada hormon, kemudian dalam tubuh itu kan ada cairan-cairan lain ya, sekret-sekret yang lain, seperti ada enzim juga. Hormon, kalau hormon ya tentu ini kaitannya dengan kelenjar ya, ya endokrin. Mengapa disebut dengan kelenjar endokrin itu adalah kelenjar, kalau di translate itu kan kelenjar buntu ya. Kenapa dibilang kelenjar buntu? Karena dia tidak mempunyai saluran khusus ya. Baru mulai sudah batuk-batuk. Jadi beda dengan misalkan kelenjar prostat ya, kelenjar aksesoris pada hewan jantan, kelenjar empedu begitu ya, dia kan punya saluran ya, bukan endokrin ya, bukan kelenjar endokrin. Punya saluran khusus yang dia menyalurkan sel sekretnya itu ke organ yang targetnya. Sedangkan untuk endokrin ini, kelenjar endokrin ini dia tidak ada
saluran yang khusus ya. Jadi sekresinya, hasil sekresinya itu akan dibawa ke organ targetnya atau sel-sel targetnya itu melalui. Baik, pada prinsipnya untuk hormon reproduksi itu ada dua punya fungsi dua macam ya. Itu prinsip namanya pokoknya bahwa dia itu fungsinya yang pertama adalah dia stimulasi, yang kedua inhibisi. Jadi ada merangsang, menghambat. Jadi itu fungsi dari hormon dua macam itu. Makanya nanti ada hormon itu bisa dia kemudian akan merangsang kerja dari targetnya atau dia akan menghambat aktivitas dari sel targetnya. Itu dua hal itulah yang fungsi dari hormon. Untuk hormon reproduksi yang utama ya itu berasal dari hipotalamus, pituitaria, lalu dari gonad ya, gonad itu dari ovarium maupun dari testis, kemudian dari plasenta dan uterus. Ini yang utama. Yang utama di sini ada 4 kelenjar ini ya. Ada 4 kelenjar endokrin inilah yang menghasilkan hormon-hormon utama ya, berperan di dalam proses reproduksi. Baik, dan kemudian hormon reproduksi itu dibedakan ke dalam beberapa macam jenis ya. Nah, ada pengelompokannya ada 2 macam ya. Ada yang berdasarkan jenis dan aksinya, ada yang berdasarkan sifat kimiawinya. Untuk yang berdasarkan jenis dan aksinya itu ada hormon reproduksi primer dan ada juga hormon metabolik. Nah, hormon metabolik ini nanti dia mempengaruhi reproduksi secara tidak langsung. Makanya yang ini hormon reproduksi primer itu disebut reproduksi primer karena dia nanti fungsinya atau aktivitasnya itu langsung kepada organ reproduksi. Sedangkan hormon metabolik ini tidak secara langsung itu ke reproduksi, tapi akan ikut mempengaruhi proses reproduksi. Nanti kita sampaikan. Dan berdasarkan sifat kimiawinya ada dibagi menjadi hormon protein, hormon peptida, dan hormon steroid dan juga hormon asam lemak. Ini dari sifat kimiawi dari penyusunnya juga bisa dikatakan penyusun ya, karena protein berarti dia dari asam amino ya, sama dengan peptida juga. Kemudian steroid ini sebenarnya juga dari lemak ya, sama hampir mirip dengan yang lain. Untuk hormon peptida ini sebenarnya lebih, peptida dan protein ini hampir sama. Ini banyakkan yang diproduksi oleh hipotalamus ya. RH, prolaktin, oksitosin ini. Nah, ini untuk insulin ini kita juga termasuk sebagai hormon yang metabolik tadi itu, karena dia juga akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh, kemudian terkait dengan energi dan sebagainya itu. Ini nanti yang kemudian juga akan mempengaruhi proses reproduksi tentu. Kemudian somatotropin ini juga nanti terkait dengan dari hewan ya, termasuk juga pada organ-organ reproduksi.
Untuk hormon glikoprotein ini ada HLH, FSH, dan inhibin. Ini termasuk ke dalam kelompok hormon-hormon glikoprotein. Kemudian untuk steroid kalian ada progestin, androgen, kemudian estrogen. Progestin ini contohnya progesteron ya. Kemudian ada estrogen, androgen ini testosteron. Kemudian ada glukokortikoid dan mineralokortikoid. Kemudian ada hormon lain ya, dia ada prostaglandin. Prostaglandin yang berperan di dalam reproduksi itu ada prostaglandin E2 dan prostaglandin F2 alfa. Kemudian juga ada feromon yang ini terutama untuk yang hewan betina ya, karena di situ nanti akan terkait dengan apa namanya itu estrus ya, estrus. Kemudian untuk hormon reproduksi ini ya, kalau kita melihat berat molekulnya yang tinggi-tinggi justru yang memang hormon ada proteinnya, glikoprotein begitu itu cukup tinggi ya. Rata-rata yang untuk kemudian untuk hormon steroid yang utama itu yang dihasilkan oleh gonad. Di sini ada estrogen, ya estrogen itu ada jenisnya di situ, tidak semua estrogen itu nama umumnya. Kemudian ada yang lebih jenisnya di dalam estrogen itu ada estradiol 17 beta dan ada estriol, kemudian ada estron. Kemudian untuk progesteron di sini ada progesteron, kemudian ada 17 hidroksi progesteron, kemudian 20 beta dihidroprogesteron. Lalu untuk androgen itu ada testosteron, androstenedion, kemudian dihidrotestosteron. Ini turunan-turunan dari estrogen, progesteron, dan androgen. Ini ada beberapa macam ya, nanti tergantung dari saatnya di sana. Kemudian untuk mekanisme kerja hormon ya, untuk mekanisme kerja hormon itu ada dua macam. Ada yang dia itu berikatan dengan reseptor baru kemudian dibawa masuk. Ada yang dia menembus langsung ke dalam membran sel, masuk ke dalam plasma ya. Jadi ada hal di sini untuk yang hormon yang ada reseptornya, ini adalah hormon-hormon terutama untuk hormon protein ya. Jadi ada nanti yang hormon protein ini dia kerjanya harus ada reseptor di dalam sel targetnya. Jadi dia akan berikatan dengan reseptor pada sel targetnya, kemudian nanti baru dia akan dibawa masuk ya ke dalam sitoplasma, lalu kemudian dia akan ada metabolisme di situ, kemudian dengan bantuan protein kinase dia akan masuk ke dalam dibawa masuk ke dalam nukleusnya, dan kemudian di sana dia akan melakukan sintesis ya untuk yang lain. Jadi antara hormon protein nanti ada kaitannya dengan yang steroid. Jadi hasil dari hormon protein ini di dalam sel targetnya itu nanti dia akan mensintesis steroid, sehingga nanti kemudian setelah itu dia steroid itu akan disintesis. Sedangkan untuk hormon yang ini yang satu lagi mekanismenya untuk hormon ini adalah untuk hormon steroid. Ya, untuk hormon steroid ini dia akan masuk, dia menembus langsung ke dalam ke dalam membran ya, kemudian masuk ke dalam sitoplasma, dan kemudian dia akan masuk ke dengan cara difusi ya. Kalau di sini bedanya antara hormon protein dengan steroid adalah cara masuknya. Kalau protein dia harus ada ada reseptornya, sedangkan untuk steroid dia dengan sistem difusi akan masuk langsung ke dalam
dan kemudian menstesis protein dan kemudian beraktivitas fungsinya untuk selanjutnya pada sel-sel targetnya berikutnya. Jadi ada dua perbedaan pokok dalam hal mekanisme kerja hormon dari hormon protein dan juga hormon steroid. Contohnya misalnya ini LH atau FSH ya, katakanlah FSH dia masuk ke situ kan ke dalam sel granulosa, kemudian nanti dia akan menghasilkan yang terakhir dia akan menghasilkan steroid, sel-selnya itu kan ada menghasilkan progesteron, estrogen ya steroidnya. Dan nanti kalau LH ya masuk itu di situ sel yang di targetnya kan sel-sel luteal ya dari korpus luteum sehingga adalah yang dikeluarkan oleh progesteron. Baik, kemudian ada dalam hal ini kita ada juga untuk proses reproduksi itu diatur sepenuhnya oleh hormon ya. Di sini ada mekanisme feedback untuk hormon pada hewan betina ya, dari semua hormon-hormon yang tadi sudah kita sebutkan di atas itu dia mempunyai perannya masing-masing ya. Di sini untuk yang hewan betina ini tadi saya mendapatkan ada video ya di YouTube menjelaskan tentang mekanisme feedback pada hewan betina ini. Jadi dari yang pertama hormon dari hipotalamus itu ada GnRH ya, GnRH kemudian dia akan dilepaskan oleh hipotalamus, kemudian masuk ke dalam organ targetnya adalah hipofisis anterior ya. Nanti dari situ kemudian hipofisis anterior GnRH menstimuli untuk sekresi dari FSH dan juga LH ya. Pada awalnya yang akan disekresi dengan jumlah yang tinggi adalah FSH. Nah, FSH ini dia akan akan menuju ke target organnya adalah di ovarium. Di ovarium ini FSH itu adalah saya tiba-tiba langsung gitu ya. Tapi saya kira kalian juga sudah tahu ya FSH itu apa, LH itu apa ya. Saya berpikirnya kalian sudah tahu itu follicle stimulating hormone. Namanya FSH itu perannya adalah stimuli perkembangan folikel. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam sel targetnya di ovarium itu di folikel. Ya, kemudian ada perkembangan folikel ya, seperti kita kemarin sampaikan, adanya dinamika folikular atau folikular wave yang ini terjadi biasanya adalah pada masa proestrus pada FSH tinggi, kemudian ada perkembangan folikel ya di situ, kemudian akan terbentuk menjadi folikel tersier sampai tersier, kemudian nanti folikel degraf ya, di mana di situ di dalam folikel degraf itu akan berakumulasi ataupun tersekresikan hormon estrogen ya. Jadi jumlah hormon estrogen pada saat itu konsentrasinya di dalam darah tinggi ya. Nah, kemudian dari estrogen ini ya nanti terjadi perkembangan folikel ini. Hanya estrogen itu kemudian dia akan folikel yang sudah masak itu nanti akan melepaskan inhibin. Inhibin ini
akan mempunyai efek yang negatif ke pituitary anterior. Jadi inhibin ini kerjanya langsung ke pituitary anterior untuk menghambat pelepasan FSH. Kemudian di sisi yang lain dari estrogen yang tinggi ini, ya, dia mempunyai feedback positif ke hipotalamus. Ini dia mendapatkan feedback yang positif dari dari peningkatan estrogen di dalam darah itu. Jadi GnRH itu kan diproduksi dalam jumlah yang tinggi sehingga dia juga menstimuli pituitary anterior untuk tetap mensekresikan hormon gonadotrofin, ya. Gonadotrofin, nah itu adalah LH dan FSH. Yang disebut hormon gonadotrofin itu adalah FSH dan LH. Nah, sedangkan GnRH itu kan gonadotropin releasing hormone, jadi hormon yang kerjanya untuk menstimuli pelepasan gonadotrofin. Dan gonadotrofin itu sendiri terdiri dari FSH dan LH. Nah, dengan adanya feedback positif ke hipotalamus, di mana GnRH itu tetap diproduksi dalam jumlah yang tinggi, kemudian dia menstimuli pituitary anterior, ya. Di sini gonadotrofin yang kemudian dirilis adalah lebih kepada LH karena FSH-nya sendiri dia dihambat oleh adanya inhibin ini. Sehingga kan ada perkembangan folikel sudah terhenti ya karena adanya inhibin ini. Tapi LH yang tinggi ini kemudian akan bekerja kepada ovarium, kepada folikel degraf tadi yang sudah masak, yang sudah berkembang maksimal tadi, untuk kemudian terjadi ovulasi. Ya, adanya ovulasi ini karena adanya peningkatan LH yang tinggi, ya. Ada puncak LH di situ yang tinggi sehingga dia akan itu tadi terjadi memicu terjadinya ovulasi, induksi ovulasi. Nah, dari sini, dari induksi ovulasi ini, kemudian setelah terjadi ovulasi, tentu saja LH ini, luteinizing hormone, ya, namanya juga sesuai namanya, luteinizing hormone ini, dia akan merubah sel-sel granulosa atau yang awal di dalam folikel tadi, ya, folikel degraf, dia akan merubah menjadi sel-sel luteal. Ya, jadi di situ sel-sel lutealnya itu kemudian terbentuklah korpus luteum. Nah, pada saat korpus luteum sudah terbentuk, maka sel-sel luteal itu akan mensekresikan progesteron. Ya, progesteron ini tentu saja dengan stimulasi dari LH ini. Dia mensekresikan progesteron. Selama korpus luteum ini berfungsi, ya, maka progesteron akan di dalam darah ini akan tinggi. Nah, dengan adanya progesteron yang tinggi ini akan memberikan feedback yang negatif terhadap hipotalamus maupun terhadap pituitary anterior, sehingga hormon gonadotrofinnya itu, GnRH maupun gonadotropin itu akan dihambat sekresinya, sehingga ini korpus luteum akan tetap berlangsung di sana. Nah, kita tahu bahwa progesteron ini merupakan hormon yang dia peranannya adalah untuk menjaga atau mempersiapkan organ reproduksi jika terjadi kebuntingan. Jadi mempersiapkan uterus dan yang lain itu untuk persiapan bunting, ya, dari hewan tersebut. Nah, bagaimana kalau dia bunting, maka korpus luteum ini akan tetap
dipertahankan untuk sehingga progesteron akan tetap bisa memelihara kebuntingan tersebut. Kemudian sampai nanti kalau beberapa hewan itu korpuskultium itu akan dipelihara sampai menjelang partus, seperti misalnya pada sapi ya, ada hewan-hewan yang dependen dan karena ada dua macam ya untuk kebuntingan itu, ada yang dependen, ada yang independen terhadap korpuskultium. Yang dependen itu artinya bahwa sepanjang masa kebuntingan progesteron itu diproduksi oleh korpus luteum. Jadi korpus luteum ini akan dipertahankan sampai masa akhir kebuntingan. Sedangkan yang independen itu atau yang tidak tergantung dengan korpus luteum itu dia korpus luteum itu nanti perannya akan digantikan oleh plasenta untuk memproduksi progesteron. Tapi tetap sebenarnya yang diperlukan ada progesteronnya, tetapi ada yang dia diproduksi full oleh korpus luteum, ada yang dibantu oleh kemudian perannya digantikan oleh nah, itu kalau terjadi kebuntingan. Bagaimana jika tidak terjadi kebuntingan? Jika tidak terjadi kebuntingan, maka karena tidak adanya interferon itu yang di dalam. Kalau ada kebuntingan kan ada stimulasi, ada saya kok kehilangan kata-kata di mana uterus itu mengenali adanya fetus ya. Ada juga kalau ada fetus maka uterus itu akan mengenali karena adanya protein. Aduh, kok saya bisa kehilangan kata-kata. Mulai apa ini namanya itu? Saya tidak mau lah kalau demensia ya. Ya jangan. Tapi sudah beberapa kali tuh saya kehilangan kata. Tapi nanti yang muncul lagi. Kadang sesaat itu hilang. Jadi tidak ada trigger yang kemudian mengatakan bahwa terus kamu harus mempertahankan supaya untuk mempertahankan korpuskultium, karena di dalam uterus itu akan mensekresikan hormon prostaglandin ya, yang fungsinya adalah untuk meregresikan korpuskultium. Jadi kalau ada kebuntingan maka hormon prostaglandin itu tidak akan disekresikan. Nah, makanya kalau sudah implantasi kan ada implantasi, nah kemudian bentuk plasenta dan sebagainya itu ada apa namanya itu ya. Jadi uterus itu mengenali bahwa itu ada kebuntingan sehingga dia tidak mensekresikan prostaglandin. Sedangkan jika tidak terjadi kebuntingan maka tidak ada yang uterus tidak ada yang menghambat untuk tidak melepaskan prostaglandin, sehingga dia akan melepaskan prostaglandin sehingga nanti korpus luteumnya itu akan regresi dan pada saat korpus luteum regresi maka progesteronnya ini akan drop ya, akan turun konsentrasi dalam darahnya sehingga hambatan untuk feedback negatifnya itu akan terputus ya, tidak ada lagi sehingga hipotalamus akan beraktivitas lagi melepaskan GnRH untuk selanjutnya siklus berulang kembali gitu. Itu untuk hewan betina. Ini coba ya lihat ya, saya coba bisa enggak ya, ini mungkin bisa di klik ya ini ya. Ada penjelasan nanti mudah-mudahan bisa ya. Gimana
caranya mengembalikan pointernya? Gimana cara mengembalikan pointer? Bapak nggak bisa? Caranya gimana ya? Tahu nggak? Kalian tahu nggak? Nah, muncul lagi mana? Bagaimana caranya? Oke. Ups. Kenapa nggak mau ya? Ternyata nggak mau ya? Memang kurang ini ya. Dimaklumi ya. Kaptek nih kalau orang udah kayak anak-anak muda. Saya kira ya, saya copy di sini, saya kira bisa, ternyata nggak bisa ya. Sudah saya. Kenapa nggak mau ya? Oh nggak deh. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ya untuk yang betina dulu sebelum saya lanjut ke yang hewan jantan? Baik, ini ada yang belum ada. Oke, saya pikir tadi saya mau puterin itu loh. Saya agak mandek dulu ini suaranya biar udah mulai serak ya. Soalnya nggak bisa minum. Baik, untuk selanjutnya itu tadi untuk hewan betina ya. Sekarang untuk hewan jantan. Untuk hewan jantan organ atau kelenjar endokrinnya itu sama ya. Ada hipotalamus, kemudian pituitaria ya, dan nanti ada gonad. Diawali dari hipotalamus, nanti dia akan, kalau tentu saja setelah ya pubertas kan ya, semua juga kejadian pada betina juga semua proses ini akan berlangsung setelah terjadinya pubertas, dan pubertas itu terjadi ketika gen RH itu diproduksi oleh hipotalamus atau diproduksi dan disekresikan oleh hipotalamus, sehingga proses reproduksi itu akan dimulai. Nah, sebelum gen RH ini dikeluarkan itu, maka proses reproduksi tidak akan bisa berlangsung. Begitu juga yang untuk hewan betina tadi juga seperti itu. Jadi setelah pubertas ini ada, setelah ada gen RH disekresikan, maka kemudian terjadilah pubertas. Jangan dibalik ya, saya balik-balik. Jadi nanti setelah gen RH dilepaskan di sini ya, kemudian dia akan gen RH akan dilepaskan, kemudian dia akan menuju ke pituitary anterior ya. Di pituitary anterior ini gen RH ini akan menstimuli sekresi dari LH maupun FSH. Sama gonadotrofin yang dihasilkan oleh pituitary anterior jantan maupun betina itu sama, LH dan FSH. Nah, nanti untuk hormon
LH maupun FSH ini mempunyai target sel target yang berbeda tentu saja. Di sini kalau kita mulai dengan FSH, kemudian FSH itu dia akan masuk ke dalam testis ya, target organ dari FSH itu adalah sel-sel spermatogonium. Sedangkan LH ini, hormon LH ini dia sel targetnya adalah sel-sel Leydig yang ada di interstisial antar tubulus miniferi ya, di dalam. Nah, dari di sini juga ada dari ada yang keluar juga prolaktin releasing hormon ya. Ini tapi juga tidak jelas juga fungsinya untuk apa di sini. Itu dulu sorry. Kita masuk ke ini saja untuk FSH dan LH, di mana FSH ini nanti akan menstimuli kepada spermatogonium dan juga nanti itu ada sel Sertoli juga di dalam situ. Kemudian di sini di interstisial ini LH akan menstimuli sel-sel Leydig untuk menghasilkan testosteron ya, menghasilkan testosteron. Nanti testosteron ini dia akan masuk di sini untuk berikatan dengan ini ABP, androgen binding protein ya, yang kemudian nanti bersama-sama akan menstimuli proses spermatogenesis. Nah, jadi proses spermatogenesis untuk kemudian terbentuk spermatozoa yang sudah lengkap ya, kepala, ekor, spermatozoa. Proses spermatogenesis tadi dari spermatogonium menjadi spermatosis, spermatid, dan kemudian itu dipengaruhi oleh adanya FSH dan juga oleh testosteron tadi. Nah, di sini ada sel Sertoli yang berperan sebagai nurse cell ya, dia untuk mensekret nutrisi untuk spermatozoa yang sudah terbentuk. Kemudian dari untuk hormon-hormon dari hewan jantan ini ya, dari ini juga ada juga mekanisme feedback juga dari hormon hewan jantan ini ya, di mana terutama yang dari testosteron ya, dengan produksinya testosteron ini dia mempunyai feedback negatif ke hipotalamus. Jadi kalau sudah terlalu tinggi maka testosteron ini akan melakukan feedback negatif terhadap hipotalamus sehingga GnRH dikurangi, dihambat, lalu nanti produksi ini. Sedangkan testosteron ini juga mempunyai efek yang positif ya terhadap epididymis, karena nanti dia akan membantu dalam proses maturasi dari spermatozoa di dalam epididymis.
Sedangkan ini ada testosteron juga dari adanya estradiol juga, karena testosteron itu juga asalnya dari adanya estradiol. Jadi, bisa di di istilahnya apa toh, kalau diubah itu ya. Dan efek dari adanya estradiol ini juga akan memberikan efek yang positif terhadap hipotalamus, sehingga nanti juga dia akan memberikan dampak terhadap sekresi dari LH dan FSH itu. Dan siklus ini akan selalu berulang terus ya, sepanjang sepanjang usia dari hewan tersebut. Kalau pada hewan jantan, karena tidak ada proses kebuntingan, jadi tidak ada proses seperti kalau betina itu berhenti, dia berhenti kalau ada kebuntingan, maka siklus yang mekanisme tadi akan berhenti sampai kemudian nanti partus baru akan berulang lagi. Tapi kalau pada jantan tidak begitu, dia berlangsung terus sepanjang masa, terus. Baik, oke ya, saya kira ini cerita kita juga sudah sebagian kita sampaikan ya. Nanti kita lihat sekarang untuk kontrol hormonal dari masing-masing hormon-hormon yang ada di reproduksi ya. Dari kita lihat yang dari hipotalamus ada gonadotropin releasing hormone ya. Tadi sudah kita sampaikan, dia peranannya adalah, fungsinya adalah untuk merilis atau menstimuli pelepasan FSH dan LH. Nah, kemudian dari hipotalamus selain itu nanti FSH LH ya fungsinya tadi lagi masuk ke dalam yang mekanisme feedback dan dari masing-masing, karena FSH dan LH ini nanti masuknya ke gonad ya. Kemudian ada hormon lain dari hipotalamus, ada prolaktin inhibiting hormon ya. Ini dia akan fungsinya adalah menghambat sekresi dari prolaktin. Sedangkan ini PRH, prolaktin releasing hormone, ini kebalikannya, dia menstimuli pelepasan dari prolaktin. Ini nanti kan fungsinya pada saat masa laktasi ya dengan proses. Kemudian ini corticotropic releasing hormone, ini peranannya adalah dia menstimuli pelepasan adrenokortikotropik. Nah ini kalau di dalam proses reproduksi banyak berperan kalau nanti pada proses induksi partus. Kemudian kelenjar selanjutnya adalah kelenjar pituitaria posterior. Kelenjar pituitaria posterior ini boleh disebut sebagai neurohormon ya. Itu adalah yang disekresikan adalah oksitosin. Oksitosin ini dihasilkan oleh hormon pituitari posterior. Sebenarnya oksitosin sendiri sebenarnya dia sintesisnya adalah di hipotalamus, tetapi nanti dia sekresinya dari pituitari posterior. Jadi dia dibawa melalui sistem saraf masuk ke pituitari posterior. Rilisnya itu dari pituitari posterior, tapi sebenarnya sintesisnya itu adalah di hipotalamus. Kemudian fungsi dari oksitosin itu adalah dia itu untuk kontraksi uterus pada masa partus ya.
Kemudian juga oksitosin ini juga disebut sebagai hormon laktasi ya. Dia berfungsi untuk melepaskan air susu. Jadi yang dia kelenjar mame untuk mensekresikan air susunya itu adalah karena oksitosin. Kalau untuk sintesis air susu itu peran dari prolaktin ya. Prolaktin kan dari oksitosin. Jadi ada dua hormon yang berperan di dalam proses laktasi, yaitu prolaktin dan oksitosin. Untuk kelenjar pituitari anterior ini ada hormon yang disekresikan itu ada FSH, kemudian LH, ada prolaktin dan adrenokortikotropik hormon. FSH di sini fungsinya adalah untuk menstimuli perkembangan folikel, yaitu dia berperan pada proses dinamika folikuler ya. Dan sudah kita ceritakan tentang follicular wave. Kemudian dia juga menstimuli rilis dari estrogen ya, tadi cerita tentang FSH masuk ke dalam sel, kemudian sel-sel granulosa ya, yang kemudian akan dia mensintesis estrogen dan merilisnya. Kemudian juga berperan di dalam proses spermiogenesis ya pada hewan jantan, ini pada betina, pada pertumbuhan folikel dan pada hewan jantan itu untuk spermiogenesis. Kemudian untuk LH, luteinizing hormone, dia menginduksi proses ovulasi ya. Kemudian menstimuli pembentukan korpus luteum karena dia akan merubah sel-sel granulosa menjadi sel-sel luteal ya. Sini sudah terbentuklah korpus luteum. Kemudian kalau pada hewan jantan dia akan menstimuli pelepasan testosteron dari sel Leydig ya. Selanjutnya ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini tadi sudah saya sampaikan itu untuk sintesis susu ya. Jadi tadi sudah saya katakan juga untuk proses laktasi itu ada dua hormon, ada prolaktin dan oksitosin. Prolaktin itu untuk mensintesis air susunya, sedangkan oksitosin itu untuk merilisnya, untuk milk ejectionnya itu dari oksitosin. Ya karena oksitosin itu dia aktivitasnya dia akan mengkontraksikan sel-sel sehingga nanti dia akan otot begitu sehingga dia akan dan rilis dari air susu dari kelenjar-kelenjar sel-sel di dalam kelenjar mame. Kemudian adrenokortikotropik hormon ini nanti dia menstimuli pelepasan glukokortikoid ini nanti perannya di dalam inisiasi partus ya. Kemudian untuk gonad, ini kelenjar yang gonad itu kalau betina kan ada ovarium ya. Dari ovarium itu hormon-hormon yang dikeluarkan itu ada estrogen, kemudian ada progesteron, lalu ada relaksin dan ada inhibin. Estrogen ini peranannya ya atau fungsinya yang utama itu adalah dia bertanggung jawab terhadap tingkah laku kawin pada hewan betina. Ya, adanya tanda-tanda estrus, gejala estrus itu muncul karena peran dari estrogen ini. Kemudian dia juga memunculkan sifat seks sekundernya, ya, sifat seks sekunder
sekundernya itu apa namanya itu seperti feminisme, bulu yang yang halus gitu, rambut lah yang halus dan itu mengkilat, itu yang sekundernya. Kemudian estrogen ini juga dia maintenance ductus betina ya, memelihara dari saluran reproduksi betina, perkembangannya maupun dari apa namanya itu fungsi-fungsinya dari sistem ductus betina, saluran reproduksi betina. Kemudian juga berperan di dalam proses perkembangan kelenjar mamai ya, di awal di dalam perkembangan perkembangan awal dari hewan betina ya, untuk sampai kemudian dia kelenjar mamainya itu mencapai perkembangan yang optimal untuk kemudian mempersiapkan untuk laktasi nanti. Kemudian untuk hormon progesteron ya, untuk hormon progesteron di sini dia fungsinya utamanya adalah untuk maintenance pregnancy, jadi memelihara kebuntingan. Jadi sepanjang masa adanya kebuntingan itu, maka progesteron itu akan berperan secara penuh di situ. Dimulai dari tertutupnya serviks, kemudian di adanya endometrium, perkembangan endometrium, dia menyiapkan adanya kelenjar endometrial ya, di mana untuk di situ untuk menghasilkan uterine milk untuk perkembangan embrio di awal sebelum terjadinya implantasi. Nah, ini peran dari progesteron menyiapkan itu untuk pregnancy. Kemudian sepanjang masa kebuntingan dia akan membuat organ reproduksi itu relaksasi, tidak kontraksi. Kalau ada estrogen maka dia akan kontraksi, kalau ada kontraksi kan bisa kemudian malah jadi keluar ya fetusnya. Nah, ini progesteron ini dia akan membuat menghambat adanya kontraksi dari organ saluran reproduksi betina. Kemudian progesteron ini juga sama-sama dengan estrogen itu bertanggung jawab terhadap perkembangan kelenjar mamai juga. Selanjutnya hormon relaksin. Nah, hormon relaksin ini diproduksi ketika menjelang partus. Ya, dia akan disekresikan menjelang partus. Fungsi dari relaksin ini adalah untuk ekspansi dari pelvis, sehingga nanti pelvis itu akan bisa membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, supaya fetus itu bisa dikeluarkan. Begitupun dengan serviks, ini juga perannya relaksin ini untuk mendilatasikan serviks. Kalian tahu kan ya, ukuran dari praktikum ya, kalian tahu ukuran serviks, kemudian ukuran pelvisnya itu kalau tidak dalam masa partus ya, dalam masa dia normal begitu, itu kan kecil sekali ya. Kalau serviks itu, apalagi serviks kalian tahu diameternya kalau pada sapi paling hanya berapa itu senti ya, sekitar itu, paling lebih sedikit 5 sampai 8 senti ya, 10 senti lah, tergantung dari breednya juga sih. Itu kan bayangkan kalau diameter sebegitu, kemudian kalian membayangkan fetusnya sapi besarnya seberapa, itu kan sekitar besar kambing ya, bahkan lebih besar dari itu, lebih besar, ada yang lebih besar dari kambing. Kalau kambing yang kecil ya, bukan kambing yang kecil, kambing yang gede, PE yang gede itu loh, metawah yang besar itu.
sebegitu. Jadi kalau bayangin ngeluarin fetus yang hanya hanya 5 cm atau 6 cm diameternya untuk mengeluarkan fetus yang sebegitu besarnya. Nah, itu kalau tidak ada relaksinya tidak ada, ya nggak mungkin akan terjadi. Kemudian bisa terjadi kesulitan kelahiran yang disebut dengan distokia. Nah, ini proses ini relaksin penting sekali pada masa partus, harus diproduksi dengan cukup untuk bisa mendilatasikan serviks. Kemudian ada inhibin ini ya untuk menghambat sekresi dari zat. Baik, selanjutnya untuk hewan jantan, gonadnya ada testis ya. Nah, testis ini dia memproduksi testosteron, androgen atau testosteron yang kemudian juga ada inhibin juga. Testosteron ini dia fungsinya di sini adalah untuk tingkah laku kawin pada hewan jantan ya, agresivitas juga ya. Dari hewan jantan itu kan dia maskulinisasi dari hewan jantan itu peran dari testosteron di situ. Kemudian testosteron itu juga berfungsi untuk proses spermatositogenesis. Dan selanjutnya juga memelihara sistem duktus pada hewan jantan. Kemudian testosteron ini juga berperan di dalam fungsi kelenjar aksesoris seperti prostata, kemudian bulbo uretralis, lalu vesicula seminalis itu diatur oleh testosteron ini. Kemudian untuk inhibin sama sih sebenarnya seperti pada hewan betina, inhibin ini dia akan menghambat rilis dari FSH. Selanjutnya untuk kelenjar yang lain ada kelenjar korteks adrenal korteks ya. Di sini dia peranannya penting ya kalau pada hewan betina itu karena dia mensekresikan glukokortikoid. Glukokortikoid ini dia akan menginisiasi proses partus. Kemudian juga dia juga berperan di dalam proses sintesis susu. Jadi inisiasi partus itu diawali dengan kenaikan sekresi dari glukokortikoid. Nah, glukokortikoid ini yang nanti dipicu oleh fetus ya. Nah, fetusnya itu yang fetus yang ukurannya sudah semakin besar, kemudian dia menjadi ini dari glukokortikoidnya ini yang kemudian akan memicu proses partus. Habis toh. Oke, itu tadi cerita tentang hormon ya, tentang hormon. Oh, itu. Baik, itu tentang hormon. Adakah pertanyaan? Bisa nyalain itu ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Dok. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada, mungkin saya akan akhiri dulu ya hari ini ya. Rasanya sudah menggeh ya. Nanti kita lanjut lagi saja minggu depan untuk manajemen perkawinan dan inseminasi buatan. Ya. Jadi kita akhiri untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat menjalankan aktivitas. Tetaplah